Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pemirsa yang terhormat, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal penting terkait pemenuhan hak asasi anak berdasarkan RAN-HAM yang terdapat dalam Perpres nomor 53 tahun 2021. Nah, kita semua ketahui bahwa anak adalah calon generasi muda penerus bangsa. Nah, sebagai calon generasi muda penerus bangsa, anak juga harus dilatih dan dididik dari kebutuhan fisiknya, mental, spiritual, dan anak harus dipenuhi, tidak terkecuali dengan hak-hak anak itu. Seperti manusia umumnya, anak juga memiliki hak-hak asasi yang harus dipenuhi. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, hak kelangsungan untuk hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Yang secara keseluruhan materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Setelah meratifikasi dari Konvensi Hak-Hak Anak, negara mempunyai 3 konsekuensi. Yang pertama, mensosialisasikan Konvensi Hak-Hak Anak kepada anak. Yang kedua, membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak. Yang ketiga atau yang terakhir, membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-Hak Anak selama 5 tahun. Tidak hanya itu, pemerintah juga membuat peraturan perundangan yang berkaitan dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang pelanggaran dan tindakan segera penghapusan. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang lainnya. Namun sayangnya, pemenuhan hak anak masih belum berjalan dengan optimal. Maraknya kasus-kasus seperti diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan lain sebagainya yang menjadi bukti bahwa belum semua anak dapat memenuhi haknya. Karena hal ini, pemerintah memasuki masalah ini ke dalam RAN-HAM. Apa saja hak-hak anak yang ada di dalam RAN-HAM? Saksikan penjelasan selengkapnya di dalam video ini. Pemenuhan dasar hak dasar anak di bidang administrasi, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Yang pertama adalah administrasi kependudukan. Negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum, termasuk kepada anak. Selanjutnya mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak dan bahkan menjadi salah satu hak dasar anak. Tetapi tidak semua anak memenuhi hak pendidikannya. Dan kesehatan. Selama masa pandemi COVID-19, salah satu permasalahan kesehatan yang dialami oleh anak adalah gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur dan harus mendapatkan penanganan tenaga medis. Dalam unggahan video ini terlihat seorang anak tampak memberikan sesuatu kepada seorang wanita di kawasan Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Caritas, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang pada Rabu pagi. Namun sepertinya sang wanita sedang kesal dan tidak terima hasil uang meminta-minta sedikit, wanita ini pun memukul sang anak. Saat setelah video ini viral dan beredar di masyarakat,
Satreskrim Polrestabes Palembang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menangkap pelaku Rabu sore. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku Suryani 46 tahun merupakan nenek dari TY, bocah 8 tahun yang diduga diminta untuk mengemis. Mengamankan terduga pelaku penganiayaan terhadap anak dan juga pelaku KDRT. Ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak. Ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan mendalami lebih lanjut tentang kasus KDRT dan eksploitasi anak ini. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam cuplikan video ini dapat kita lihat salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Tampak dari video seorang nenek melakukan eksploitasi terhadap cucu kandungnya. Eksploitasi anak diatur dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Eksploitasi paling banyak terjadi karena faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga, mengenai belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang. Di era globalisasi, banyak kemajuan teknologi serta mode transportasi sangat pesat dan diimbangi juga tingkat kejahatan yang ada pada saat ini. Seperti perdagangan manusia terhadap anak, modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju dan dimana menggunakan media sosial sebagai alat untuk memudahkan untuk mencari korbannya itu anak. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif atau non-penal dan represif. Penal, upaya preventif atau non-penal adalah bentuk penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pemberian pendekatan sosial budaya serta sosialisasi kepada orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anaknya di dalam lembaga KPAI dan LPSK. Dan upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah proses kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian maupun pengadilan yang berwenang untuk mengadili kejadian tersebut. Untuk pembahasan mengenai pekerja anak dapat kita simak pada video berikut. Keenam, belum optimalnya pemenuhan hak dan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Anak yang berkonflik atau yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan sistem pengadilan pidana, karena yang pertama disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau yang kedua telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok lembaga negara terhadapnya. Yang ketiga, telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui sesuatu peristiwa pelanggaran hukum. Berkenaan dengan realitas bagaimana adanya, masih ada permasalahan mengenai pemenuhan hak dan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
mulai dari kurangnya fasilitas di wilayah atau daerah yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian juga persoalan mengenai aturan mengenai bantuan hukum yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tidak ada mencantumkan bantuan hukum terhadap anak. Upaya perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu adalah yang pertama perlindungan terhadap anak pelaku, yang kedua adalah perlindungan terhadap anak korban, dan yang ketiga itu adalah perlindungan terhadap anak saksi yang dimana banyak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana.